Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua baik-baik. Saya lihat semua segar-segar. Puji Tuhan. Gemuk dan berpipi semua ya. Haleluya. Semua diberkati ya di AKR ini luar biasa. Puji Tuhan. Ada yang nambah berat badan kayak saya? Nggak ada, semua baik. Puji Tuhan. Senang bisa melayani di tempat ini. Saya kalau datang ke AKR kayak pulang rumah saudara. Ya ini kan rumah saya juga ya. Kayaknya nggak sepakat ya. Oh nggak boleh lagi ya. Oh ya udah kalau nggak boleh lagi ya udah ya. Oke. Baik puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja atau sampai di akhir dari bulan April. Bulan April adalah bulan yang spesial. Karena di bulan ini hari raya puncak dari kekristenan kita rayakan. Ya, dan hari raya puncak kekristenan adalah Jumat Agung. Ya, bukan Natal, salah ya. Jumat Agung. Dan kemudian saudara yang kedua setelah Jumat Agung adalah Paskah. Ya. Kenapa Paskah nomor 2? Karena nggak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian gitu ya. Maka nomor 1 justru yang Jumat Agung saudara. Justru Jumat Agung itu yang bikin semuanya dahsyat. Anda dan saya ada hari ini karena Jumat Agung. Karena salib Kristus yang ditegakkan di hari Jumat Agung. Saudara dikasih Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Hari ini kita bukan cuma ditebus, bukan cuma diberkati, bukan cuma disembuhkan saja. Tetapi Anda dan saya terima kemenangan karena kemenangan Paskah. Siapa yang percaya kepadanya bukan hanya beroleh hidup yang kekal. Tetapi juga kemenangan Kristus atas maut itu jadi kemenangan kita. Kalau musuh yang paling berat, yang paling besar dari manusia saja bisa dikalahkan. Apalagi tantangan-tantangan yang lain. Semua bisa diselesaikan oleh Tuhan kita yang dahsyat. Asal Anda percaya dan berjalan dalam kehendaknya, ada di dalam kehendak, dalam Kristus. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Nah saya mau baca Bapak Ibu Saudara. Dari sebuah penggalan firman, perikop dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Kalau menurut saya pribadi ini merupakan sebuah kesimpulan yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus dari pergumulannya atau pemahamannya tentang hidup Kristen. Kita sebagai orang Kristen harus mengerti juga ya, hidup kekristenan kita itu seperti apa. Nah Paulus menyimpulkan ini saudara ya, di Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya mau ajak kita baca sama-sama saudara dikasihi Tuhan. Karena ini merupakan satu pemahaman yang membuat dia kuat. Dan kita nanti lihat bagaimana dia bisa memerlukan kekuatan. Untuk apa kekuatan itu dia dikasih sama Tuhan buat Paulus gitu ya. Kita lihat Roma 8 ayat 31 sampai 39. Yuk sama-sama yuk 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, sekali lagi baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia bisa sampai pada kesimpulan ini? Karena dengan kesimpulan ini dia bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Begitu dia paham bahwa panggilannya adalah dia sudah jadi manusia baru dan kemudian dia dipanggil sama Tuhan untuk jadi rasul buat bangsa-bangsa. Dia keluar dari Yerusalem dan dia langsung melayani keluar. Orang lain baru keluar dari Yerusalem untuk jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi kan gitu ya. Itu kan perintah Tuhan ya. Mereka baru pada keluar setelah gereja dianiaya di Yerusalem. Baru pada pergi gitu. Paulus sebelum dianiaya dia udah pergi. Gak perlu nunggu dipaksa, begitu dia ngerti itu rencana Tuhan dia jalan. Sesusah apapun tantangannya dia kerjain, dia hadapi, sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena pemahaman tentang ini sudah dikasih Tuhan. Kami baru pulang dari Israel Maret kemarin. Habis dari Israel kami ke Turki. Mau lihat 7 gereja ya. Percayalah kami gak ke Kapadokia. Ya, it's not my dream lah. Ya, nah saya nggak pengen ke sana, saya pengen lihat 7 gereja. Ya, pengen lihat 7 gereja. Lalu kemudian saudara waktu kami pergi ke sana, kami berangkat dari Tel Aviv ya, naik pesawat gitu. Tel Aviv itu dulu namanya kota Yope. Yope tahu ya, Yope. Yope itu tempatnya Yunus melarikan diri ya. Kemudian nanti ditangkap ikan apa? Ikan besar. Sekolah minggunya lulus semua nih ya. Bagus ya, jangan sampai bilang ikan paus ya. Nah kasihan si paus tuh gak salah, disalah-salahin terus. Nah ikan besar ya kan, itu berangkatnya dari Yope. Dorcas bangkit di Yope gitu ya, Yope. Nah dari Tel Aviv itu kita berangkat kira-kira sekitar 5-6 jam terbang mendarat di Istanbul. Dari Istanbul naik bus 3,5 jam sampai sebuah kota namanya Bursa. Saya kira udah nyampe, belum. Nginep dulu semalam di situ, baru kemudian besok paginya naik bus lagi 3 jam saudara. 3 jam lagi baru sampai di sebuah kota namanya Pergamus. Ya, Pergama sekarang namanya. Pergamus, saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian itu nggak ada apa-apa saudara, itu padang rumput gitu ya, padang rumput. Tiba-tiba klek gitu ada kota di bawah bukit gitu. Nah lalu ada gedung tua, reruntuhan, bekas-bekas mimbar begitu. Saya pikir ini dia tempatnya. Lalu dijelasin lah ini dulu apa terus akhirnya dirubah jadi gereja. Wah kita seneng banget ya, kita langsung semangat banget langsung berdoa di situ. Dasar hamba Tuhan Pentakosta gak sabar begitu lihat tempat bersejarah begitu ya. Langsung berdoa, udah selesai baru dibilang nah tempatnya Paulus Pak bukan di sini. Ya dari tadi ya, kita ada doa ya di atas bukit. Di sana iya. Itu kesananya kita naik kabel car lagi. Ya, nah sampai ke sana ada reruntuhan. Baru di situ kelihatan reruntuhan kota. Ada reruntuhan kota Pergamus. Jadi Pergamus yang asli itu di atas bukit bukan di bawah. Sampai di atas, saudara kasih Tuhan baru dibilang inilah dulu segala macam ya. Biasa orang Indonesia habis selesai penjelasan foto gitu ya. Bubarlah semua. Orang foto-foto ya karena pemandangannya juga bagus ya, indah gitu. Jadi orang langsung wah banyak spot bisa buat foto. Nah saya nggak gitu seneng mau foto saudara. Saya senengnya foto pemandangan aja. Kalau di foto nggak seneng. Jadi saya berdiri di pinggir bukit lihat ke bawah gitu ya. Nah diaken ada yang datang ikut. Ada satu diaken datang dan dia bilang begini, Pak Jo, nyampe juga Paulus di sini ya. Wah saya baru ngeh, baru tek gitu ya, baru ngeh. Iya ya, kita aja jauh banget sampai sini. Ya. Mesti terbang 6 jam dulu dari daerah Israel, naik busnya 6 jam totalnya kan ya. 3 jam, saudara baru nyampe.
gitu, baru sampai. Nah Paulus zaman dulu kan gak ada pesawat, saudara. Gak ada bus, gak ada jalan tol. Ya. Dia bisa sampai di situ. Dan itu tempat jauh loh. Tempat jauh. Dan bukan cuma satu itu loh. Dia masih banyak lagi. Dia pergi ke Tiatira, dia ke mana lagi? Efesus, dia pergi lagi ke Philadelphia, dia pergi lagi ke Laodikia, Sardis. Saudara, banyak tempat dia datangin, saudara kasih Tuhan. Tiap gereja pasti ada tantangannya. Ya. Tiap gereja itu pasti ada tantangannya. Nah ini dia ngalamin merintis banyak orang, banyak tempat. Saya ngebayangin ya, kekuatan kayak apa yang dibutuhkan untuk bisa merintis begitu banyak pelayanan dan terus kuat bersama dengan Tuhan. Mungkin kita baru ngurusin satu toko aja udah pusing luar biasa. Ya. Ada yang baru ngurusin satu perusahaan aja udah pusing juga. Ada yang melayani satu pelayanan aja rasanya udah kayaknya udah babak belur. Paulus banyak pelayanannya. Bukan satu tempat, pindah-pindah, tempatnya jauh-jauh, luar biasa. Kekuatan apa yang bikin dia bisa kuat, sabar, dan bisa melakukan itu. Sampai dia punya pemahaman, kalau ketemu orang Yunani, jadilah seperti orang Yunani. Kalau ketemu orang Yahudi, jadilah seperti orang Yahudi. Ini orang sombong, keras kepala, yang kaku, saklek, tapi bisa berubah jadi bisa fleksibel kayak begitu. Sudah dikasih Tuhan. Kok bisa ya? Kenapa ya? Karena Tuhan merubah dia. Kekuatannya datang dari Tuhan yang sudah menyelamatkan dan menebus dia. Katakan amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kekuatan kuasa yang ada di kayu salib waktu hari Jumat Agung itu bukan cuma membuat Anda bebas dari kutuk, tetapi membuat Anda bebas untuk berubah jadi seperti Yesus. Harusnya kita bisa untuk jadi lebih sempurna. Kalau mau di-upgrade sama Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tadi kata-katanya itu ada gini, saudara kasih Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Berarti kalau baca gini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, ada sesuatu di atasnya. Ya, betul ya? Mana? Ayatnya mana tuh? Ayat 31, tolong. Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa itu semuanya itu? Ada ayat-ayat di atasnya yang mesti dibaca juga. Saya ringkas cepat aja ya, saudara kasih Tuhan. Roma 7, dari Roma 7, Paulus sudah curhat. Dia bilang begini, aku ini ngerti banyak yang baik. Tapi tiap kali aku mau kerjain yang baik, yang keluar yang jelek. Maunya sih sabar, tapi jadinya marah. Ya, maunya sih lembut, tapi jadinya kasar. Gitu. Maunya sih gak nyakitin orang, tapi entah kenapa jadi nyakitin orang. Aku tahu banyak yang baik, tapi gak tahu kenapa kalau dikerjakin, yang keluar malah yang jelek. Ada apa ya? Siapa yang bisa lepaskan aku dari tubuh celaka ini? Supaya benar-benar yang baik bisa keluar. Begitu. Lalu terakhir dia bilang begini, ya, puji Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk bisa lepas dari semua hal yang jelek dalam tubuh ini, saudara hanya bisa lewat Yesus. Baik lewat kematian Yesus maupun lewat kebangkitan Yesus. Dan inilah yang kita rayakan di bulan April ini. Karena salib itu membuat Anda dan saya bebas dari semua yang ada di masa lalu. Tetapi kebangkitan Yesus membuat kita juga bisa berkemenangan untuk menghadapi masa depan. Yang setuju sama saya katakan amin. Kita ditebus. Tapi kita ditebus untuk apa? Bukan kita ditebus titik. Bukan. Kita ditebus untuk semua hal yang Tuhan kerjakan selalu ada maksud di belakangnya. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng lalu ngerjain sesuatu habis itu udah. Enggak, kalau dia ngerjain sesuatu ada maksud di belakangnya. Selamatkan seseorang ada maksud kenapa. Memberkati seseorang ada maksud kenapa.
Kita ditebus untuk dikuduskan. Supaya jadi seperti Yesus. Ada rencana Tuhan untuk itu. Ya. Makanya kalau baca ayat Roma 8 ayat 28, ia memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Siapakah orang yang mengasihi dia? Ayat 29-nya bilang, orang yang mengasihi dia adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Membiarkan dirinya mau masuk di dalam rencana Tuhan. Rencana yang mana? Rencana yang ini nih, yang ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kita lebih dari pemenang. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Itu baru terjadi kalau engkau membiarkan dirimu dibentuk jadi seperti Yesus. Kalau perubahanmu itu tidak dijadikan hal yang prioritas, maka engkau nggak lebih dari pemenang. Kita jadi anak Allah, waktu kita ditebus kita jadi kudus. Waktu kita kudus, tubuh yang kudus ini jadi layak untuk jadi rumahnya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus masuk, maka kita jadi anak Allah. Oleh roh itu kita panggil dia Aba ya Bapa. Gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Itu ada urutannya, saudara dikasih Tuhan. Nah, karena Anda dan saya jadi anak, maka dan Anda terima Roh Kudus, maka Anda terima dua hal. Yang pertama, Roh Kudus itu punya karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan Roh Kudus itu bisa ngalir keluar lewat kehidupanmu. Apapun yang kau hadapi bukan menghadapi dengan kekuatanmu sendiri. Engkau hadapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalammu. Amin saudara, hikmatnya dari Tuhan, kekuatannya dari Tuhan, pengetahuan datang dari Tuhan. Bukan cuma ngandalin diri kita sendiri. Tapi bukan cuma itu, sejak Roh Kudus ada dalam diri kita, kita dijadikan anak Allah, kita diangkat jadi anak Allah, namanya anak dapat warisan. Begitu Anda jadi anak Allah, engkau terima janji warisan. Roma 8 ayat-ayat sebelumnya mengatakan apa yang Yesus terima, engkau juga akan terima. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalir. Untuk apa semua berkat yang luar biasa itu? Cuma untuk ini, mengubah engkau dan saya untuk jadi seperti Yesus. Izinkan Tuhan rubah kita. Selama engkau setia dalam proses menjadi seperti Yesus, Allah di pihakmu, Tuhan di pihakmu. Ya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita, haleluya. Ya, Pak, tolong Pak Rudi, kunci A ya. Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Allah nggak di pihak kita, siapa aja bisa lawan kita. Makanya harus kita yang mesti izinkan Tuhan membentuk Anda dan saya. Semuanya nanti jadi baik, saudara. Semuanya nanti jadi baik. Ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Vers 2. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Baru ref ya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Sekali lagi katakan,
tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Waktu ngalamin perubahan gak enak, tapi jalanin aja, pasti kuat kok. Pasti bisa kok. Ini saya lagi ngomong begini bukan cuma buat Anda, buat saya juga nih. Ya, saya hari-hari ini lagi dikasih tugas, rasanya gak kuat. Ya, tapi saya jalanin aja. Begitu tugas itu sampai di saya, dalam berapa bulan langsung kateter. Rasanya gak kuat, tapi jalanin aja dah. Ya, gitu, jalanin aja. Berapa bulan habis kateter, masuk lagi rumah sakit. Tiap pagi saya diinfus sama Pak Sidarta itu. Ya, 5 hari gitu. Sampai pulih, sampai kuat lagi. Tapi yang saya tahu kalau Tuhan sudah kasih, pasti kekuatan itu pasti dikasih. Amin saudara. Kita ditebus untuk dikuduskan. Kalau kita jadi anak Allah, itu kita terima banyak sebenarnya. Anda gak akan rugi ikut Tuhan. Ya. Bukan soal hitung-hitungan, tapi saya mau kasih tahu gak akan rugi ikut Tuhan. Malah sebenarnya Tuhan yang direpotin sama kita. Ngurusin Anda dan saya tiap hari Yesus mikirin ini orang butuh apa ya, ini butuh apa ya, butuh apa ya. Saudara pikir, saudara kasih Tuhan, tapi sebenarnya udah dikasih begitu aja kita masih gak mau membiarkan diri kita dengan perubahan yang Tuhan lagi bentuk. Kenapa ya susah banget ya jadi orang Kristen, mau yang taat, yang benar-benar. Kita ini sedang dirubah, sedang diubah. Lewat banyak hal yang ada di sekitar kita. Blessing saja tidak bisa mengubah manusia. Manusia butuh terapi. Dan itulah yang kita sebut proses. Terapi itu yang mengubah kita, tekanan itu yang rubah kita. Makanya jangan sering-sering healing. Anda sedang mengurangi kekuatan pembentukanmu sendiri. Tension itu perlu. Stres itu dalam kapasitas tertentu perlu. Perlu. Orang kalau lagi dalam tekanan lebih hati-hati, betul enggak? Orang kalau lagi dalam tekanan lebih detail. Betul enggak saudara? Iya. Orang kalau lagi dalam tekanan biasanya dia akan akhirnya punya yang namanya ketekunan. Jadi kalau Anda dikit-dikit baru ditekan sedikit healing. Baru tekan sedikit healing begitu. Ya lepas. Emang enak sih, emang enak. Tetapi Anda jadi nggak dibentuk. Kita jadi nggak berubah. Kita jadi nggak berubah. 13 tahun saya jadi wakarayon di tempat ini sama Pak Totong. Satu yang saya dapat impartasi dari beliau adalah ketaatan. Tapi ketaatan itu harus diuji ketika saya keluar dan jadi karayon juga. Waktu pemimpin-pemimpin sekarang langsung kasih perintah ke saya harus bisa taat juga kayak Pak Totong taat juga. Begitu. Dan itu berat saudara. Kemarin-kemarin enak jadi wakarayon. Wakarayon tuh enak saudara. Kerja yang tanggung jawab dia. Enak sih wakarayon. Kerja. Ya kan Pak Michael ya. Ya bikin ini yuk, bikin ini. Kalau ada apa-apa Pak Totong. Enak, apalagi di 1H. Sedap. Ya. Tapi sekarang kita harus jadi karayon sendiri. Di sana, kerja sendiri, lakukan semuanya sendiri, bikin konsep sendiri, jalan, mimpin, dan lakukan semuanya. Lagi melakukan itu semua, harus tetap taat sama pemimpin. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah, Alkitab berkata, setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Ditambahin, udah bagus, bukan hanya bagus ya udah bagus gitu, enggak. Bagus ya, bagus ya, tambah ya. Tambah, bener langsung kateter. Iya. Puji Tuhan gak pakai ring. Iya. Mujizat, saya dapat mujizat saudara.
Kekuatan Tuhan, Tuhan kasih. Ya, waktu dokter pertama lihat hasil kateter. Begitu sampai di meja kateter, saudara dikasih Tuhan, itu saya ingat dari malam kami berdoa pagi. Sampai dokter Albert kalau nggak salah. Dokter Albert buka, lalu kemudian pasang gitu alatnya, lalu dia cek, begitu dicek, dia kaget. Dia bilang begini, ngapain kateter Pak? Cuma 20%. Ditarik lagi semua alatnya. Saudara kasih Tuhan, malam-malam rupanya sudah dioperasi sama Tuhan lebih dulu. Haleluya. Amin. Wah, dahsyat kan Tuhan kan? Jadi kekuatan dikasih enggak? Dikasih. Tapi kita mesti jalan, saudara dikasih Tuhan. Lakukan bagian kita. Ya. Yesus bangkit, karena dia bangkit, dia hidup, maka hari depan ada. Masa depan di tangan dia. Kita tinggal jalan berubah. Apa yang bisa melepaskan, memisahkan kita dari dia? Penindasan kah? Kesesakan kah? Enggak ada. Aniaya kah? Kelaparan kah? Ketelanjangan kah? Bahaya kah? Pedang kah? Enggak ada. Enggak ada. Siapa yang akan menghakimimu? Siapa? Yesus. Yesus saja mati buat kita. Enggak mungkin. Allah, enggak mungkin. Orang dia kirim anaknya tebus Anda. Enggak ada. Dia pembela kita. Jadi jalani semua hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Karena tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Katakan sama-sama, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, makin tinggi dan bebanku makin ringan, dan bebanku makin makin nampaklah yang baik, nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, sanalah terang abadi. Tiada tangis dan keluh, tangis dan keluh. Meski susah perjalanan, meski susah gelombang dunia menderu, gelombang dunia menderu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi, banyak hal tak ku paham dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, luar biasa. Saudara kasih Tuhan, Yesus bangkit tuh kasih kita kemenangan dan jaminan. Jadi hari depan kita jalani ke depan ini udah bulan 4 selesai nih. Besok tanggal 1 bulan 5 ya. 5 bulan loh, 2023 ya. Kok ngitung-ngitung sih Pak? Harus ngitung hari saudara. Ya Mazmur 90, ajar aku menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati bijaksana. Ya kalau mau bijaksana Anda harus hitung, pakai jadwal, ya planning, lihat hari ke depan. Kok kayak orang gak punya iman sih? Bikin-bikin rencana begitu, kebalik. Justru buatlah rencanamu sebesar imanmu. Sehingga apa yang
kau percaya Tuhan akan siapkan buatmu di depan bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, sampai bulan ke-12 2023 ini. Tulis, bikin, kejar itu. Pasti bisa dan pasti kuat. Karena salib Kristus sudah menebus, kebangkitannya sudah menjamin kemenangan. Jalan dalam rencana Tuhan, jangan keluar-keluar dari kehendaknya, jangan bikin-bikin dosa. Jalan terus dalam kehendak Tuhan, engkau akan lihat apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Amin saudara. Jadi kita udah rayain kemarin kan, Paskah. Kita udah rayain kemarin Jumat Agung. Nah, habis itu apa? Itu yang penting. Habis itu kita harus jalan lagi. Kita harus lagi jalan sama Tuhan dan buat semuanya berjalan sesuai rencananya. Yang basic-basic jangan dilanggar. Hubungan dengan Tuhan, rajin doa, saat teduh, ibadah. Jangan dilanggar. Perpuluhan, nabur, karakter berubah, jangan dilanggar. Itu jalanin aja. Memastikan kau ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, kita udah ditebus, kita udah dimasukin ke dalam Tuhan. Betul. Gak ada yang bisa bawa kita keluar. Tapi hari ini saya mau kasih tahu. Ada satu yang bisa bikin Anda keluar dari Tuhan. Apa? Lebih tepatnya siapa? Kita sendiri. Setan gak bisa tarik kita keluar. Dunia gak bisa tarik kita keluar. Tapi kita sendiri bisa bikin kita keluar. Makanya kenapa tadi saat teduh ini. Itu untuk jaga. Untuk jaga. Supaya kita tetap berusaha ada di dalam. Gak keluar-keluar. Amin saudara. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Maka kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Oke, 8 bulan lagi ya ke depan ya. Jalan lagi ya dengan Tuhan. Pesan saya 3, jangan nyerah. Jangan kompromi. Jangan takut. Jalan terus karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Tahu lagu ini enggak? Cek. Tutup pakai lagu ini ya. Musim akan selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tangan sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara sendiri katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Irabaya shandarania mataka maya shakarania bayarania batakarada baralabaya sandaba. Urabaya shana mayarania mataka mayarania bataka barala 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 barala. Hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan. Pegang anak-anak-Mu Tuhan, pegang anak-anak-Mu ya Tuhan. Ora bayaradia bataka bayarada barala 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 barala. Peluk anak-anak-Mu ya Tuhan. Pegang kuat-kuat mereka. Hiburkan yang susah. Kalau ada yang lemah tubuhnya, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Ora bara-bara kabaya sikaba. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan ya Tuhan. Beri jalan keluar. Buat usaha, buat keuangan, buat pekerjaan. Ora baya sakarara baralama. Biar janji-Mu digenapi. Kemenangan. 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 Engkau berikan buat mereka ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ora kabayarada barala 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 barala. Oh bara 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 bara. Ora kabayarada barala 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 barala. Ora bara 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 bara. Ora baya sada bayarada barala barala barala. Jesus. Ora kamaya sandara dia batakan ada barala 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 barala. Shanda bayarada dia batakan baya sandara ada bayarada barala 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 barala. Ora kamaya shakara ada barala barala barala. Ora baya shakara ada. Tutup mata, enggak ada yang lihat kiri kanan. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan mau melayani. Tuhan Roh Kudus mau menjamah engkau saat ini. Biarkan Tuhan terus jamah. Biarkan Tuhan terus jamah. Biarkan Tuhan terus jamah.
Oh nabayara dia bataka baya sada barada barada kabarada barala 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 kabaya sada barala barala ba. Oh nabayara dia baya sada barada barala. Kuatkan, 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 kuatkan. Beri pewahyuan buat yang butuh hikmat ya Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh nabayara dia bataka barada barada barala 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 barala. Shada bayara barala 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 baya shakara barala barala. Jesus, Jesus, Jesus. Kesetiaan-Mu akan Kau lanjutkan terus ke depan. Dan kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Dan kami percaya 2023 kami benar-benar akan lihat janji-janji Tuhan akan digenapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hari ini luar biasa Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.